Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Minggu Okuli tanggal 7 Maret 2021 dengan mengambil perikop Evangelium dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1-11. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kuambil itu, sebab ia telah bersuami. Adapun Abimelek sebelum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri mengatakan, iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku telah berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Saudara-saudara, dalam Minggu Okuli yang artinya mataku terarah kepada Tuhan, kita belajar tentang kasih Tuhan kepada manusia melalui peristiwa Abraham dan Abimelek. Terang sekali bahwa dikatakan Abraham itu adalah bapa orang percaya. Artinya kepercayaan Abraham itu telah teruji dan terbukti dalam sejarah hidupnya, bagaimana Abraham mampu menomorsatukan Allah. Oleh karena satu peristiwa, maka Abraham meninggalkan tanah Kanaan dan dia pergi ke tanah Negeb di antara daerah Kades dan Sur. Lalu di sana dikatakan ada seorang raja yang memimpin Negeb, namanya Abimelek. Ia disebut sebagai Raja Gerar di tanah Negeb. Nah, Abraham berpikir bahwa Tuhan itu hanya ada di tanah Kanaan dan Tuhan itu tidak ada di luar dari tanah Kanaan. Abraham berpikir bahwa kuasa Allah itu bersifat teoritis atau teritorial, bukan bersifat universal dan omnipresent atau maha hadir. Maka ketika Abraham pergi ke Gerar di tanah Negeb, dia berpikir bahwa Tuhan tidak ada di sana. Kebetulan istri Abraham ini yang bernama Sarah adalah cantik. Jadi Abraham takut nanti dia akan dibunuh untuk mendapatkan istrinya itu yang bernama Sarah. Lalu Abraham merancang satu kamuflase. Dia berkata bahwa istrinya itu adalah saudaranya perempuan. Dan memang Sarah memiliki kecantikan dan paras yang luar biasa. Nah, ketika Abimelek melihat Sarah, lalu ia bertanya kepada Abraham, siapa itu? Maka Abraham berkata, dia adalah adikku perempuan. Dan Abraham sudah men-settingnya juga kepada Sarah istrinya, agar dia tidak mengaku sebagai istri Abraham tetapi sebagai adik perempuan Abraham. Lalu Abimelek percaya begitu saja dengan perkataan Abraham dan dia berniat ingin memperistri Sarah yang sudah menjadi istri Abraham. Sebelum niat itu terjadi, pada malam harinya Abimelek bermimpi Allah datang dan berkata kepada Abimelek, kembalikan perempuan itu, kalau tidak engkau akan mati dan seisi tempatmu akan mati. Lalu Abimelek berkata, mengapa Tuhan memusnahkan saya, membunuh saya?
atas sesuatu yang bukan dosa saya. Karena memang Abimelek punya niat yang baik untuk memperistri Sarah, karena dia berdasarkan pada pengakuan Abraham, dan Sarah sendiri tidak mengaku bahwa dia sudah bersuami. Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita melihat bagaimana pembelaan Allah yang luar biasa terhadap umatnya. Kita melihat bagaimana providensia Allah terhadap pemeliharaan Allah terhadap hambanya, terhadap saya dan saudara. Sekalipun terkadang kita gagal paham tentang keberadaan, eksistensi dan hakikat Allah. Sering sekali kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya ada di gereja, tapi dia tidak ada dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kita sering berpikir bahwa Tuhan itu hanya dipuji di gereja, karena itu di tempat yang lain tidak perlu dipuji Tuhan. Kita tidak perlu memuji Tuhan di tempat pekerjaan kita. Itulah kenapa ada fenomena, kenapa orang pada hari Minggu baik, tetapi pada hari-hari yang lainnya, Senin, Selasa sampai Sabtu, dia tidak baik lagi. Itulah kenapa ada fenomena waktu dia di gereja, di gedung gereja dia baik, tapi ketika dia di luar, di tengah-tengah dunia, dia ada preman, dia ada penjudi, dia ada koruptor dan lain sebagainya. Karena konsep berpikirnya tentang Allah itu salah, seperti yang dialami oleh Abraham. Tetapi Allah itu setia, tetapi penyertaan Allah itu setia. Bagaimana Allah luar biasa melakukan pembelaan, dan bagaimana Allah selalu mengantisipasi agar dosa tidak terjadi terhadap orang-orang benar. Abimelek itu adalah orang benar. Kenapa dikatakan orang benar? Bahwa memang niat dan tulus dan hati Abimelek itu memang benar dan suci untuk memperistri Sarah. Nah, sayangnya kebenaran Abimelek itu menjadi tidak benar karena dia termakan oleh rancangan atau tipuan yang dibuat oleh Abraham dan Sarah. Nah, poin yang pertama yang kita perhatikan, selain kita melihat bagaimana Allah setia melindungi orang-orang yang percaya, bagaimana Allah setia menjaga dan memelihara para hambanya. Yang kedua, kita lihat bagaimana Allah berjuang agar orang-orang benar itu jangan sampai berbuat dosa. Bahwa Allah bekerja setiap hari agar jangan sampai saya dan saudara berbuat dosa. Karena itu saudara-saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa keberadaan Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita saat kita belum berbuat dosa. Disitulah pertaruhan iman kita. Nah, ketika saudara sudah berbuat dosa, lalu saudara meraung-raung dan minta pengakuan dosa, ya itu memang sudah baik. Tetapi semua orang bisa melakukan itu. Tetapi keberadaan Allah yang paling penting dalam hidup kita adalah sebelum kita berbuat dosa. Ketika saudara berjalan lalu saudara menemukan uang, sebelum saudara mengambil uang itu ada pertarungan yang besar di sana. Antara jangan ambil, kembalikan kepada yang punya, atau ambil dan jajankan. Nah, disitulah pertarungan yang sesungguhnya. Dan Allah menunjukkan itu, bahwa Dia mengajak orang, mengajak kita untuk jangan sampai berbuat dosa. Karena itu Dia menghampiri Abimelek di dalam mimpinya dan berkata, jangan, kalau aku pun datang mengingatkan engkau supaya engkau jangan berbuat dosa. Bagaimana dengan hidup kita? Sering sekali ketika kita dihasut iblis untuk berbuat dosa, kita tidak memikirkan Allah, mengabaikan Allah. Tapi setelah kita berbuat dosa, kita meraung-raung memanggil-manggil nama Allah. Nah, ini ketimpangan. Itulah kenapa dosa itu terus beranak pinak. Kita buat dosa, ampuni dosa, buat dosa lagi, minta pengampunan dosa, buat dosa lagi, udah begitu terus. Karena kita tidak sadar dan tidak paham bahwa sebenarnya pertarungan sebenarnya dalam hidup ini adalah ketika kita belum berbuat dosa dan sedang diajak untuk berbuat dosa. Mana yang kita menangkan? Yang ketiga, dalam perikop ini kita belajar bagaimana Allah sangat menghormati orang-orang yang telah diurapinya. Bahwa bagaimana Allah sangat memberikan pembelaan yang besar terhadap orang-orang yang telah diurapinya. Dan itu jelas dalam perikop ini, bagaimana Allah berkata, jangan kau sentuh karena orang itu adalah nabi. Dan sekaligus menandaskan bahwa nabi juga bisa salah. Kenapa nabi bisa salah? Ketika nabi itu dilanda ketakutan. Jadi orang-orang benar juga bisa salah. Hamba-hamba Tuhan juga bisa salah. Saya dan saudara bisa salah. Tapi kesalahan kita bukan karena kesalahan bersifat teoritis, bukan bersifat secara praktis, tapi kita akan salah ketika kita dilanda ketakutan seperti Abraham. Abraham bukan kekurangan pengetahuan karena ia salah.
Abraham bukan kekurangan intelijensi sehingga dia berbuat salah. Abraham bukan kekurangan ajar, nasihat atau aturan Allah sehingga dia salah, bukan. Tetapi Abraham salah karena dia takut. Karena itu Bapak Ibu, kita harus melawan ketakutan, kegentaran, kekhawatiran. Karena ketakutan itu dekat dengan kesalahan. Di mana ada ketakutan, maka kita akan rentan di sana berbuat salah. Oleh karena itu, dalam minggu Okuli, mataku terarah kepada Tuhan dan kasih Allah kepada kita. Ini menyatakan untuk menggiring kita agar kita bisa mengerti tentang kasih Allah. Karena itu, jadikan Allah sebagai kiblat dalam hidupmu, yaitu agar engkau selalu terarah kepada Allah, agar apabila ketakutan menyeret engkau pada kesalahan, Allah tetap setia memelihara engkau seperti yang dilakukannya kepada Abraham. Allah itu setia. Allah itu tidak berubah. Seperti apa dia di perjanjian lama, seperti itu dia di perjanjian baru, dan seperti itu dia sampai pada akhir zaman. Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham tidak akan berubah kepada saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi kita diajak untuk memiliki hidup yang okuli, hidup yang berkiblat kepada Tuhan, hidup yang memandang terarah kepada Tuhan. Dan itulah kasih kita kepada Allah. Dan itulah wujud nyata kasih kita kepada Allah. Selamat menjadi okuli. Tuhan Yesus memberkati.